Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fi hadhil fursah, yani fi hada sabah awin nahar, nahnu nastati an nuwajih marratan thaniyah abral jawal atau abral internet listimrari al-madda al-lugha al-arabiyyah al-thaniyah yani fi al-madda aw al-mawdu' an al-istima' al-awwal wal istima' al-thani. Qabla kulli syai' uridu an ashrah lakum hadhihi al-madah bi isti'mali al-lughatil Indonesia li tashilan li wa tafhiman lakum. Baik, sebelum saya menjelaskan materi pada kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang perlu saya sampaikan, pertama, mohon maaf karena hari Senin saya tidak bisa ke kampus karena berhalangan hadir. Kemudian yang kedua, namun materinya akan saya sampaikan melalui video ini, akan saya jelaskan dan kalian bisa menyimaknya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karena Senin kemarin kita tanggal merah libur, sudah tidak bisa bertemu, dan Senin saat ini insyaallah materinya akan saya gabung menjadi satu. Artinya hari ini yang akan saya sampaikan itu adalah istimak 1 dan istimak 2. Istimak 1 itu seharusnya minggu kemarin, tapi karena libur jadi ditunda. Kemudian istimak 2 itu hari ini seperti. Jadi materinya akan saya sampaikan sekaligus 2, dan pertemuannya, absensinya otomatis 2 kali pertemuan juga, yaitu pertemuan yang kemarin dan pertemuan hari ini seperti itu. Jadi kami harap nanti kalian bisa mengikuti dan menyimak apa yang saya sampaikan dengan sesama, karena di akhir nanti akan ada feedback terhadap apa yang telah kalian dengarkan dari penjelasan saya seperti itu. Ya, baik, kita masuk kepada materi ya. Ringkasan pertama, materi pertama itu istimak 1, listening 1, itu saya akan menyampaikan beberapa hal. Di modul itu sebenarnya sudah ada, tapi kalian bisa baca di situ, dan semuanya berbahasa Arab ya. Semuanya berbahasa Arab. Di sini saya berikan ada versi Indonesianya agar lebih bisa kalian pahami, karena ini hanya pengantar saja seperti itu. Nanti kalau sudah masuk ke latihan soal-soalnya, nanti akan berbahasa Arab semuanya. Ya, bagian 1 ini yang akan saya sampaikan dulu. Ringkasan bagian istimak, pandangan umum bagaimana istimak dalam APT. Apa sih sebenarnya APT itu? Bagaimana sebenarnya istimak dalam tes APT? Oke. 1. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang bunyi lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan ya. Tanpa dijelaskan pun, dijabarkan sedemikian rumit ini, saya yakin sudah paham apa sih sebenarnya fungsi dari mendengarkan itu. Nah, mendengarkan, menyimak, istimak atau listening itu sebenarnya merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan
lambang bunyi melalui lisan, tidak tulisan. Seperti itu. Gunanya apa mendengarkan itu adalah untuk memahami apa yang disampaikan atau menafsirkan apa yang disampaikan oleh penutur, atau menangkap isi apa sebenarnya makna yang akan disampaikan oleh native yang menyampaikan informasi kepada kita, seperti itu, melalui ujaran atau bahasa lisan. Karena istimak itu sebenarnya tidak ada teks yang bisa kita baca, tidak ada teks yang bisa kita baca. Teksnya itu melalui audio ataupun melalui video atau melalui tutur kata langsung, tapi tidak secara tertulis, tapi secara lisan, dan kita hanya bisa mendengarkan, seperti itu. Itu saya kira ya, apa sih menyimak, pandangan tentang menyimak itu seperti itu. 2. Istimak dalam konteks tes atau evaluasi. Nah, dalam konteks tesnya seperti apa? Merujuk pada kegiatan mendengarkan atau menerima informasi secara lisan. Dalam tes istimak seringkali menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pemahaman dan kemampuan seseorang untuk menangkap informasi dari sumber lisan seperti ceramah, percakapan, atau instruksi. Ya, karena sebenarnya sudah disampaikan kemarin bahwa istimak itu merupakan salah satu kemahiran berbahasa. Jadi bahasa apapun saya kira ada di situ kemahiran mendengarkan. Jadi kalian bisa dikatakan mahir berbahasa Arab kalau salah satunya kalian bisa mendengarkan dengan baik, seperti itu. Makanya untuk semester ini ada materi istimak seperti itu. Bahkan kalau di prodi PBA secara khusus, di situ ada mata kuliah istimak tersendiri. Artinya dalam satu semester itu ada istimaknya. Di sini karena hanya bukan prodi PBA dan porsinya lebih sedikit, dan itu hanya dikemas dalam 4 kali tatap muka ya, 4 kali tatap muka yang dikemas dalam bentuk APT, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tes istimak mungkin melibatkan pendengaran audio atau rekaman suara, di mana peserta diharapkan untuk mendengarkan dengan cermat dan kemudian memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang didengarkan. Oke, betul itu. Jadi setelah kalian mendengarkan percakapannya atau dialognya melalui audio atau video, nanti akan ada pertanyaan yang perlu mahasiswa jawab atau mengevaluasi bagaimana pendengaran dari kita mahasiswa di sini, sejauh mana memahami teks yang disampaikan melalui lisan, seperti itu. Kemudian 4, tes ini dapat mengukur kemampuan seseorang untuk memahami informasi lisan ya. 5. Dengan demikian, dalam konteks tes, istimak sering dianggap sebagai kemampuan yang penting dalam berbagai situasi, termasuk tempat kerja, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. Betul. 6. Tes istimak bertujuan untuk mengetahui seberapa bagus kemampuanmu dalam memahami informasi dalam bentuk audio atau suara. Betul. Jadi istimak itu, kenapa sih Bu harus ada istimak? Karena istimak itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan mendengarkan kita terhadap suatu teks atau konteks. Ya, karena terkadang kenapa itu dianggap penting? Karena seringkali menyimak itu karena ada beberapa kesalahan atau error atau apa, itu terkadang apa yang disampaikan oleh pembicara kepada kita itu tidak tersampaikan 100% dengan benar, seperti itu. Makanya ketika belajar bahasa asing kita perlu ada latihan mendengarkan, karena hal itu penting untuk mempelajari bahasa kedua kita, dalam hal ini bahasa Arab yang dipelajari, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 7, pertanyaan istimak dalam ujian APT hanya berupa pilihan ganda ya. Jadi nanti ketika ada soal-soal semuanya itu multiple choice, tidak ada isian, semuanya pilihan ganda.
8. Ada 3 aspek yang diujikan dalam APT, yaitu percakapan pendek, percakapan panjang, monolog, dan ceramah. Ya, ada 3 itu ya. Ada 3 yang diujikan dalam APT. Pertama, percakapan pendek, muhadasa shoghiroh, muhadasa qasirah, muhadasa qasirah. 2 ada muhadasa tawilah. 3 ada monolog ataupun ceramah seperti itu. Kemudian 9, audio yang didengarkan bisa Anda atur sendiri, bisa klik play dari awal, bisa di skip sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Nanti karena di modulnya itu menggunakan barcode, kalian bisa men-scan barcode yang kalian butuhkan untuk didengarkan audionya seperti itu. Kemudian selanjutnya 10. Durasi setiap percakapan muncul di menu percakapan. Ini nanti ya kalau sudah tes itu berlangsung. Kalau hanya latihan itu saya durasinya tidak dipakai. Jadi aman untuk durasi ketika masih latihan, tapi ketika mengerjakan tes durasinya juga diperhatikan. Selanjutnya 11. Usahakan tidak terlalu lama ketika menjawab soal tes karena jenjang waktu antara satu soal dengan soal yang lainnya sangat singkat. Oke, ketika nanti kalian mengerjakan tes secara keseluruhan, bukan latihan tapi tes ya, mengerjakan tes yang disediakan oleh nanti di akhir oleh UPT Bahasa, itu akan ada timernya 1 jam, itu harus dimaksimalkan karena setiap soal itu jangan terlalu lama dikerjakannya, harus menyesuaikan dengan waktu karena kalau tidak salah waktunya hanya berapa ya, 1 jam, waktunya 1 jam dan soalnya sekitar 70 seperti itu. Selanjutnya poin B, jenis bentuk soal istimak. Ada apa saja sih jenisnya? Pertama ada mendengarkan arahan. Ya, para pelajar mendengar arahan yang diberikan dan bertindak balas terhadapnya. Artinya ada hiwar ataupun apa yang didengarkan, nanti mahasiswa itu diminta untuk menjawab soal sesuai dengan arahan apa yang didengarkan. Kedua, menjawab soal pemahaman ya. Jadi setelah mendengarkan akan ada soal apa yang Anda pahami, yang kalian pahami terhadap apa yang didengarkan. 3, mendengarkan untuk mendapatkan maklumat ya. Yang ketiga, jenisnya itu terkadang ada mendengarkan untuk mendapatkan informasi apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita seperti itu. Yang keempat, membuat ringkasan. Terkadang ada yang keempat ini model istimaknya kita mendengarkan itu untuk membuat ringkasan atau khulasoh ataupun resume ya dari apa yang disampaikan melalui audio, video ataupun mendengarkan langsung. Jadi diminta meringkas apa yang didengarkan, itu model yang keempat. Model yang kelima, menyelesaikan masalah. Nah, terkadang ada juga model yang kelima ini mendengarkan, modelnya itu kita diminta untuk mencari masalah dalam suatu hal. Misalkan para pelajar mendengarkan suatu masalah, kemudian diminta berbincang atau bersharing sesama temannya untuk mencari apa permasalahan atau apa solusi dari masalah yang disampaikan. Kadang ada begitu, seperti itu macamnya ya, ada 5. Kemudian selanjutnya C, strategi dalam menjawab soal istimak. Nah, ini ada strategi ataupun cara kalian menjawab soal istimak. Pertama, fokus dan perhatian. Nah, kenapa fokus dan perhatian ini ada di poin pertama? Karena ketika kita sudah tidak fokus dan tidak memperhatikan secara seksama, maka kita tidak akan menangkap informasi apapun dari apa yang kita dengarkan seperti itu. Jangankan kita paham ya, kita kalau tidak fokus itu malah kita tidak tahu apa sih yang dibicarakan. Nah, kadang begitu. Karena itu kita tidak fokus. Makanya fokus dan perhatian penuh itu dicantumkan di poin pertama. Jadi ketika kita menghadapi soal istimak, pertama yang harus kalian miliki adalah fokus pada soal dan memperhatikan. 2, tangkap gagasan utama. Oke, ketika itu
berupa hiwar pendek ataupun hiwar panjang ataupun monolog atau ceramah yang didengarkan oleh kalian, dicari, alangkah baiknya yang kedua dicari gagasan utama. Kenapa gagasan utama perlu kita tahu? Karena kalau kita sudah tahu apa yang dibicarakan dalam konteks tersebut, maka kita akan cepat mengerti, akan bisa lebih cepat mengerti terhadap apa yang dibicarakan. Misalkan ada satu hiwar, misalkan ya, dua orang berbicara dan kita mendengarkan. Setelah mendengarkan satu kali kita tahu, oh percakapan yang tadi itu membahas tentang ini. Nah, itu nanti akan, setelah kita tahu gagasan utamanya apa, kita akan lebih mudah memahami alur pembicaraan dari kedua orang yang berbicara ataupun lebih, seperti itu. 3. Tangkap detail penting. Oke, kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat atau bisa diingat. Tapi kalau misalkan hal yang penting itu banyak, kalian bisa mencatatnya. Misalkan ada beberapa poin, misalkan kita tidak mungkin akan kesulitan oleh kita untuk hanya bisa mengingat saja. Kalau poin pentingnya itu banyak, boleh sambil dicatat di bukunya, seperti itu. 4. Pahami variasi bahasa. Ya, variasi bahasa atau pengucapan atau aksen atau kecepatan berbicara dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu berbeda ya mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain. Aksennya atau variasi bahasanya, lahjahnya itu lebih banyak, lebih bervariasi, seperti itu. Makanya kalian bisa memahami variasi lahjah tersebut dengan cara banyak mendengarkan percakapan atau ungkapan-ungkapan yang sering didengarkan ya, atau yang biasa dipakai oleh beberapa orang, seperti itu. Karena kita tahu bahwa satu orang ke orang yang lain itu cara bicaranya berbeda, variasi bahasanya berbeda, lahjah yang digunakannya juga berbeda. Makanya untuk memperoleh itu, untuk memahami variasi bahasa, saya kira itu membutuhkan waktu yang lama, karena tidak mudah saya rasa untuk memahami beragam variasi bahasa yang dimiliki oleh setiap orang, seperti itu. Itu bisa sambil dipelajari sedikit demi sedikit untuk variasi bahasa. Kemudian yang kelima, perhatikan petunjuk kontekstual. Nah, kalau ada petunjuk-petunjuk kontekstual yang mungkin diberikan sebelum atau selama audio berlangsung itu, silakan diamati atau didengarkan secara seksama. Karena kalau salah memahami instruksi, petunjuk-petunjuk konteks, nanti menjawab soalnya akan juga keliru, seperti itu. 6. Praktek menjalani latihan. Nah, lakukan latihan mendengarkan audio dalam bahasa Arab secara teratur ya. Kalian kalau untuk agar istimaknya bagus, harus banyak latihan juga. Latihan di kelas bersama saya ataupun dengan tutor yang satunya, dosen yang satunya, ataupun kalian bisa latihan sendiri di rumah atau di kos masing-masing. Caranya banyak sekali di internet, tinggal kalian browsing, misalkan contoh soal istimak itu sudah muncul banyak yang didengarkan. Nah, dari situ kalian bisa mengasah pendengaran kalian dengan bagus, karena istimak, pendengaran kita kalau tidak dilatih sesering mungkin itu nanti akan konslet. Artinya bukan konslet tidak bisa mendengarkan ya, tapi apa yang didengarkan oleh kita itu terkadang tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh penutur, seperti itu. Makanya harus banyak latihan, harus banyak praktek. 7. Kelola waktu dengan baik ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa nanti akan ada timer atau waktunya mengerjakan soal antara satu soal dengan soal yang lainnya, seperti itu. 8. Periksa jawaban Anda. Oke, setelah melaksanakan semua soal, diperiksa dulu, dicek dulu, maksudnya diperiksa dulu itu dicek dulu sudah terjawab semua apa belum, apa ada yang salah, apa ada yang perlu dikoreksi, seperti itu sebelum tes itu di final oleh kalian. Jadi dicek dulu sebelum dikumpulkan, seperti itu. Saya kira ini untuk poin yang kedua, masalah strategi dalam menjawab soal istimak.
D. Tips dalam ujian istima. Nah, ini di sini diberikan tipsnya juga bagaimana cara mengerjakan ujian listening ataupun istima. 1. Mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh saat mendengarkan dan usahakan untuk memahami konten dengan seksama. Ya, saya kira ini ada miripnya dengan yang ini ya, dengan yang pertama tadi, fokus dan perhatian. Jadi yang pertama untuk tipsnya itu mendengarkan aktif, artinya mendengarkan dengan seksama, fokus, tidak usah mempedulikan kanan kiri. Yang perlu didengarkan itu adalah audio ataupun apa saja yang perlu didengarkan oleh kalian dalam hal itu konteksnya, agar kalian bisa memahami pesan apa yang perlu disampaikan oleh orang tersebut kepada kita, seperti itu. Fokuskan diri pada suara tanpa terganggu. Ya, harus fokus. Yang kedua, perkaya kosakata. Perluas kosakata Anda untuk bisa memahami berbagai topik. Ya, kosakata saya kira tidak perlu hafalan semuanya, tapi dengan banyak membaca, dengan banyak mendengarkan itu kita tahu akan lebih banyak perbendaharaan kosakata yang kita miliki. Atau misalkan yang pernah mondok dulu, pernah les bahasa Arab, ada beberapa kosakata yang dimiliki, misalkan itu juga jangan sampai lupa. Kalau lupa gimana Bu? Diingat lagi, seperti itu ya, karena mufradat itu kalau hanya dihafal tapi tidak dipakai gitu ya, tidak pernah diingat kembali, itu akan hilang begitu saja kosakata ataupun mufradat yang begitu. Jadi 2, perkaya kosakata, perbanyak perbendaharaan kosakata. Bu, kita kan tidak mungkin semua paham atau semua tahu kosakatanya betul. Itu manusiawi, kita tidak semua itu akan paham semua mufradat, tidak. Saya pun begitu. Jadi rujukan terakhir kalau kalian kesulitan mufradat itu, rujukannya ya di kamus. Silahkan dibuka kamusnya, seperti itu. Paham ya? 3. Praktek rutin. Nah, di sini yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya, harus banyak praktek. Dengarkan sumber audio yang beragam secara teratur seperti program TV, wawancara radio, dan percakapan sehari-hari. Di mana Bu kita dapatkan? Banyak sekali. Kalau kalian punya keinginan untuk menonton itu, di internet banyak sekali. Tinggal kalian browsing, muncullah banyak program-program ya yang mendukung, yang bisa kita dengarkan percakapan berbahasa Arab. 4. Meningkatkan mendengarkan melalui aktivitas. Ya, lakukan latihan mendengarkan yang tersedia dalam buku pelajaran atau online. Nah, di sini sudah ada modulnya, sudah ada barcode yang yang bisa di-scan oleh kalian atau secara online bisa mencari sendiri. 5. Mendengarkan bahasa yang berbeda. Biasakan mendengarkan pembicara dengan dialek yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam berbagai konteks. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini poin kelima itu sama dengan variasi bahasa. Mungkin kalian tidak terlalu banyak menguasai beberapa variasi atau dialek bahasa Arab. Yang terpenting ketika kalian misalkan mendengarkan beberapa audio ataupun video dari sumber yang berbeda, kemudian kalian menemukan di situ banyak variasi dialek, variasi bahasa. Nah, disitulah contohnya. Di situ contohnya bahwa dialek bahasa Arab atau lahjah bahasa Arab itu sangat beragam. Jadi yang mana yang benar Bu? Semuanya benar. Tinggal kalian bisa membedakan, audio yang ini nih dialeknya begini, dialek yang video yang satunya dialeknya begini, seperti itu. Ternyata berbeda ya. Iya, berbeda karena sekali lagi satu orang dengan satu orang yang lainnya gaya bahasanya berbeda, lahjah yang digunakannya juga pasti berbeda, seperti itu. 6. Manfaatkan sumber belajar. Cari sumber belajar yang menyediakan latihan mendengarkan seperti video pembelajaran atau program audio. Ya, silakan dicari sendiri. Kalau kalian punya keinginan untuk tahu itu, insya Allah akan banyak cara yang dilakukan, seperti itu ya. Kemudian yang ke-7,
meningkatkan fokus, hindari terlalu banyak memikirkan hal-hal internal saat mendengarkan dan usahakan untuk fokus sepenuhnya pada topik. Ya, jadi dibuang dulu pikiran-pikiran yang lain ketika mendengarkan, itu harus fokus kepada apa yang kita dengarkan, seperti itu. Jadi di sini saya rasa fokus itu disebutkan berkali-kali karena pentingnya hal itu. Jadi ketika mengerjakan soal, fokus itu sangat dibutuhkan oleh kita semua agar kita bisa lebih cepat menangkap informasi, bisa lebih cepat juga menjawab soalnya, dan nilai yang dihasilkan, yang diperoleh akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Kemudian bagian 2, muhadatsah qashirah. Oke, muhadatsah qashirah. Di sini ada muhadatsah qashirah, ada muhadatsah tawilah. Muhadatsah qashirah, jenis pertanyaan dalam tes keterampilan bahasa Arab percakapan pendek. Dalam percakapan pendek, Anda dituntut untuk mendengarkan dialog singkat antara dua orang atau lebih yang terdapat di audio. Ya, jadi namanya qashirah, pendek ya. Itu dialognya pendek saja, tidak terlalu banyak. Percakapan pendek bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, toko, tempat kerja, kampus, dan sebagainya. Selain itu, Anda harus jeli dalam mendengarkan dialog tersebut. Setelah memahaminya, Anda bersegera melihat jawaban yang telah disediakan. Lalu, pilih salah satu jawaban yang sinkron dengan dialog. Pada bagian ini, Anda difokuskan pada pertanyaan pemahaman di mana Anda memahami dialog pendek di dalam audio dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait isi audio dengan menggunakan strategi mendengarkan praktis. Setelah itu, kita akan mengerjakan latihan-latihan menyimak. Kita akan mendengarkan percakapan singkat dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Latihan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita dalam menerapkan strategi yang kita pelajari sehingga bisa meningkatkan keterampilan mendengarkan Anda. Ada trik dan tipsnya juga. Anda harus benar-benar fokus ya. Anda harus secepat mungkin membaca. Setelah Anda yakin menjawab, cepat tandai. Oke. Nah, ini saja untuk penjelasan apa sih istimak itu, kemampuan istimak dalam APT, trik dan tipsnya. Kemudian setelah ini kita beralih ke modul. Kita akan mempelajari modul contoh-contoh soal, contoh soal yang ada baik di al-muhadatsah qashirah dan al-muhadatsah tawilah, seperti itu. Oke, kita ini dulu ya. Oke. Ya, buku modulnya kita buka dulu dan kita ke modul yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah contoh soal. Contoh soal istimak muhadatsah qashirah yang pertama, kemudian yang kedua muhadatsah tawilah, seperti itu. Nanti mohon maaf modulnya belum sempat saya share, nanti saya share ya. Bisa kalian pelajari sendiri di rumah ataupun di kos atau dimanapun. Ya, jadi ini modulnya. Modul kita irtaqah bilawatikal arabiyah, seperti itu. Kenapa sih ini? Mau baca? Ya, oke. Sekarang kita ke istimak. Istimak 1. Astagfirullah. Istimak 1 itu di halaman
Nah, ini Arab nadratan ammah 'ala al-istima' fi ikhtibaril kafa'ah fil lughatil arabiyyah al-qa'im 'ala al-komputer. Nah, ini yang saya jelaskan tadi yang versi Arabnya, ini versi Indonesianya sudah saya tadi jelaskan. Anwa'u al-istilah al-istima', anwa'u as'ilatil istima', jenis-jenis istima'nya, istiratijiyah li ijabatil as'ilah al-istima', misalkan strategi bagaimana menjawab soal istima. Kemudian yang D an-nasaih fi ikhtibaril istima, trik menjawab soal istima. Nah, kemudian al-muhadatsah qasirah, ya. Na'ul ikhtibar al-awwal fi ikhtibari maharati al-lugha al-arabiyyah wa al-muhadatsah qasirah. Satu jenis pertama dari contoh tes maharah dalam bahasa Arab, yakni muhadatsah qasirah. Fil muhadatsah qasirah yutlabu minka al-istima' ila hiwarin qasirin baina sahsaini. Ya, jadi muhadatsah qasirah itu dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, au aksar. Waladina yakunu musajjilan yatahaddatsul muhadatsah qasirah ghaliban fil hayatil yaumiyah. Biasanya muhadatsah qasirah itu yang dibahas adalah tentang kehidupan sehari-hari, sawaun fil manzil, di rumah, di dukan, di toko, atau yang lain-lain. Oke, sekarang kita contoh. Pada intinya begini ya, muhadatsah qasirah itu percakapannya pendek, kalau muhadatsah thawilah itu percakapannya agak panjang, seperti itu. Contoh tes soalnya, kalian bisa scan barcode di sini, al-misal. Contoh, bisa scan barcode di sebelah sini, kemudian soalnya yang ini, seperti itu. Oke, saya contohkan dulu ya. Sebenarnya ini sebenarnya tanpa kita, kalau hanya latihan tanpa kita scan barcode pun, tanpa kita scan barcode itu soalnya sudah ada di situ, artinya tinggal dibaca saja. Pasti kok mau. Oke, tanpa scan barcode di sini, di situ percakapannya Aminah dan Ahmad, artinya sudah tertulis di sini. Kalau kalian ini boleh di scan barcode-nya, kita coba dulu ya scan barcode, saya contohkan. Oke, scan barcode. Oh, muhadatsah thawilah. Maaf. Yang muhadatsah qasirah ya. Muhadatsah qasirah. Oke, scan barcode dulu. Oke, di sini scan barcode-nya, kita buka. Kalian nanti di sini banyak scan barcode, jadi kalian bisa bisa nyekan sendiri, bisa latihan sendiri, bisa sambil didengarkan, seperti itu. هل تريد أن تقرأ الكتب في هذه المكتبة؟ أفضل أن أستعيرها الآن وأقرأها في البيت. السؤال: ماذا يفعل أحمد بعد ذلك؟ Oke. Jadi kita kembali ke modul ya, setelah apa yang kita dengarkan tadi itu relate dengan apa yang tertulis di sini. Artinya jadi percakapannya ternyata itu isinya di dalam itu tentang contoh percakapan antara Aminah dan Ahmad. Aminah mengatakan, hal turidu an taqra'al kutuba fi hadhil maktabah, katanya Aminah. Kemudian Ahmad menjawab, ufadilu an asta'ir al-an wa aqra'uha fil bait, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, as-su'al, madza yaf'alu Ahmad ba'da dzalik? Kalau kita bisa mengartikannya itu,
Aminah itu mengatakan begini, wahai Ahmad, apakah kamu akan membaca buku-buku ini di perpus ini? Gitu. Ahmad menjawab, ufadilu an asta'irul an. Saya akan meminjamnya dulu sekarang. Wa aqra'uha fil bait, dan akan membacanya di rumah. Jadi dua orang ini kalau kita tinjau dari segi siaknya, dari konteksnya, mereka berdua ini ada di perpus, kemudian lagi cari-cari buku. Aminah ketemu dengan Ahmad dan dia bertanya, "Hei Ahmad, setelah mencari-cari buku ini, apakah kamu akan membaca buku-buku ini di perpus?" Kata Ahmad, saya mungkin akan meminjamnya dulu dan akan membacanya di rumah, katanya si Ahmad. Enggak, saya kalau dibahasakan yang lain tidak, saya tidak akan baca di sini, saya akan pinjam dulu, nanti akan saya baca di rumah, katanya Ahmad begitu. Jadi pertanyaannya, madza yaf'alu Ahmad ba'da dzalik? Apa yang akan dikerjakan Ahmad setelah itu? Jadi pilihannya yang pertama, yattajihu ila qismil i'arah. Jawabannya pertama A, yattajihu ila qismil i'arah. Dua, ya bahasu an kutubin ukhra. C, yajlisu qari'an al-kutuba fil maktabah. D, yaqda'u al-kutuba 'ala rufuf. Pertama itu artinya yattajihu ila qismil i'arah. Dia menuju ke tempat atau loker peminjaman. B, ya bahasu an kutubin ukhra. Dia mencari buku yang lain. C, ya jelisu qari'an al-kutuba fil maktabah. Dia duduk dan membaca buku-buku tersebut di perpus. D, ya da'u al-kutuba 'ala rufuf. Dia meletakkan buku-buku tersebut di rak. Nah, al-ijabah as-sahihah hiya A. Jawaban yang benar itu adalah A. Jawaban yang A. Yattajihu ila qismil i'arah. Kenapa? Nah, kenapa bisa Abu di sini dibahas nih? Al-bahsu, pembahasan. Hadha su'al huwa al-misalu ala su'alil fahmi haula ijra'in mu'ayyinin sayatimmu ittikhadah. Fil hiwar yas'alu Amina Ahmada hal saya qra'u al-kutuba fil maktabah. Nah, kalau tanpa pembahasan ini saya jelaskan secara langsung, yang ditanyakan itu apa yang akan dikerjakan Ahmad setelah itu. Nah, kan awalnya tuh Aminah mengatakan, "Hei Ahmad, kamu akan membaca buku-buku ini di perpus ya?" "Enggak, saya tidak akan membacanya. Saya mungkin akan meminjamnya dulu, kemudian akan membacanya di rumah," katanya Ahmad begitu. Nah, yang setelah itu yang ditanyakan, apa yang akan dikerjakan Ahmad setelah itu. Nah, tapi teksnya di sini nggak ada. Ini yang diperlukan adalah sinkronisasi antara pernyataan pernyataan Ahmad sebelumnya dengan multiple choice A, B, C, D yang tersedia. Kira-kira yang paling cocok itu yang mana? Yang pertama, yattaju ila qismil i'arah. Dia menuju ke tempat peminjaman. Nah, mungkin ini ya masuk ya, jawaban yang ini nih rada benar karena Ahmad sebelumnya itu sudah mengatakan kalau dia akan meminjamnya dulu dan akan membacanya di rumah, seperti itu. Oke, ini kita simpan dulu yang pertama, ini benar. Kemudian yang kedua, ya bahasu an kutubin ukhra. Dia mencari buku-buku yang lain. Ini kurang relevan karena di konteksnya itu tidak disebutkan kalau dia itu akan mencari buku yang lain, seperti itu. Karena terakhir Ahmad mengatakan dia akan meminjam buku dulu dan akan membacanya di rumah gitu. Kalau ada pertanyaan begini, kan bisa saja Bu, Ahmad itu mencari buku yang lain. Iya, bisa saja itu, tapi kan kemungkinan di luar konteks ini, di luar konteks yang dibicarakan. Jadi nomor 2 itu sekalipun punya kemungkinan Ahmad itu mencari buku yang lain, itu bukan urusan kita, seperti itu. Yang menjadi urusan kita itu adalah relate-nya pernyataan terakhir Ahmad dengan A, B, C, D yang disediakan. Jadi nomor 2 itu kurang sesuai karena ini membahas hal yang lain.
3. Yajlisu qari'an al-kutuba fil maktabah. Dia duduk membaca buku-buku di perpus. Ini jelas tidak sesuai ya, karena kata Ahmad itu dia akan membacanya di rumah, tidak di perpus. D. Yada'u al-kutuba 'ala rufuf. Dia malah meletakkan, menaruh buku-buku tersebut di rak. Jadi tidak sesuai juga, karena yang disampaikan terakhir itu dia akan meminjamnya dulu dan akan membacanya, sedangkan yang D dia malah meletakkannya kembali di rak. Jadi tidak sesuai. Jadi jawaban yang paling benar itu setelah dia mencari-cari buku, banyak buku, kemudian dia berniat untuk meminjamnya, kemudian dan akan membacanya di rumah, maka pernyataan yang paling benar itu adalah yang A. Lalu kemudian dia Ahmad menuju ke tempat peminjaman, seperti itu. Jadi itu ya contoh soal, kira-kira begitu contoh soal untuk istima' qasirah. Di sini masih ada tersisa 4 contoh soal. Kalian bisa mencoba dan memahami sendiri, karena di situ sudah ada teksnya, sudah ada barcode-nya juga, sudah ada pilihan gandanya, kemudian ada jawabannya, kemudian ada pembahasannya juga. Nah, jadi kalian bisa membaca sendiri hal tersebut, seperti itu. Kemudian 4 soal yang ada, sisanya ini saya anggap selesai. Kalian bisa berlatih sendiri, tidak usah saya bahas satu-satu. Saya beralih selanjutnya kepada muhadatsah tawilah, percakapan panjang. Nah, oke. Percakapan panjang di sini. Nah, itu masih ada 4 soal lagi, kalian bisa mengerjakan sendiri. Nah, untuk ini at-tatbiq itu nanti yang akan membahas itu ini ya, tutor atau dosen satunya. Jadi itu praktek at-tatbiq 1 2 3 4 5, ada 5 praktek yang nanti akan kalian laksanakan, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya beralih ke al-muhadatsah tawilah. Fi hadal qism satata'allamu kayfiyah al-istima' ila al-muhadatsah tawilah wal ijabah an as'ilatiha. Muhadatsah kama fil muhadatsah tawilah tatahaddatsul muhadatsah tawilah baina syakhsaini aw aksar. Jadi sama saja percakapan muhadatsah tawilah ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan muhadatsahnya temanya itu lebih panjang, seperti itu. Bedanya dengan muhadatsah qasirah. Kalau muhadatsah qasirah teksnya lebih panjang. Oke, kita ke ini dulu, soal pertama. Di situ bisa kalian misal scan barcode di sini. Nah, itu sudah terlihat kalau muhadatsahnya itu lebih panjang ya. Oke, saya contohkan dulu, nanti kita bahas seperti tadi. Sebenarnya tanpa di scan barcode, kalau hanya latihan soal yang ada di sini nih sudah bisa dibaca. Artinya apa yang disampaikan secara audio itu juga tertulis di sini. Tapi kalau nanti latihan beneran, artinya mengerjakan soal, itu tidak ada teksnya, langsung jawabannya yang ada. Jadi teksnya tidak ada. Karena hanya latihan. Oke. ماذا ستعملين بعد التخرج يا كبرى؟ سأعمل مدرسة للغة العربية في مدرسة الثانوية للأئمة والخطباء. هل تحبين مهنة التدريس؟ نعم، فهي مهنة الرسل. أنا سأعمل ممرضة، ولكني لا أحب التمريض. لماذا لا تحبين مهنة التمريض يا عائشة؟ لأني يجب أن أعمل ليلا وأبيت خارج المنزل. وماذا ستفعلين؟ أفكر أن أدرس في كلية الحقوق،
وأعمل في مهنة المحاماة. يبدو أنك تحبين العمل الحر. نعم، أحب العمل الحر، ولا أحب العمل الحكومي. لكن أظن أن المحاماة مهنة صعبة. صحيح، لكن عمي سيساعدني، فهو محام كبير. بالتوفيق. جميعا، إن شاء الله. Oke, setelah mendengarkan audio tadi, kita kembali ke modulnya. Ya, ternyata setelah didengarkan, sebagaimana yang sudah sampaikan, setelah didengarkan itu ternyata percakapannya itu tertulis di sini. Jadi tanpa kalian mendengarkan barcode, men-scan barcode tersebut, kalian sudah bisa mengetahui apa sih isi dari percakapan tersebut karena sudah tertulis di sini. Namun nanti ketika mengerjakan tes APT itu teksnya, percakapannya itu tidak tertulis, tapi hanya bisa didengarkan saja seperti itu. Jadi sebagaimana ini audio yang sudah kita dengarkan itu percakapan antara Aisyah dan Kubro. Di sini ada 3 soal untuk menjawab percakapan yang tadi. Kalau tidak bisa dipahami, bisa bisa dibaca-baca dulu apa sih artinya gitu. Saya langsung ke soal. 1. Limadha tuhibbu Kubro mihnatat tadris. Mengapa Kubro itu menyukai mihnatut tadris, profesi sebagai pengajar. Nah, kenapa sih Kubro itu menyukai profesi sebagai pengajar? Di teksnya tadi itu ada pernyataan seperti itu. Nah, madza sata'malu ba'da takharruj? Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus, wahai Kubro? Kubro mengatakan, sa'amalu mudarris liluah al-arabiyah fil madrasah as-sanawiyah. Nah, dia akan menjadi seorang pengajar atau pendidik. Hal tuhibbu mihnatut tadris. Nah, ini yang ketiga ini yang masuk di soal nomor 1. Apakah kamu suka profesi sebagai pengajar? Kubro menjawab, na'am fahiyah mihnatur rasul. Jadi pertanyaannya, mengapa Kubro menyukai profesi sebagai pengajar? Jawabannya, li'anna mihnatut tadris mihnatur rasul, karena profesi seorang pengajar itu juga merupakan profesi yang dimiliki oleh Rasulullah, seperti itu. Makanya dia menyukai. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah B. Oke. Soal nomor 2. Man tuhibbul amal al-hur? Siapa yang menyukai pekerjaan yang bebas, yang tidak terikat, seperti itu. Nah, di percakapan tadi bisa kita perhatikan, Aisyah mengatakan, ufakiru an adrusa fi kuliatil hukuk. Saya pikir-pikir mungkin saya akan belajar atau kuliah di fakultas hukum. Wa a'malu fi mihnatil muhammad, dan nantinya saya akan bekerja sebagai hakim, seperti itu. Kemudian yabdu annaka tuhibbinal amal al-hur. Mungkin kamu sebenarnya itu menyukai pekerjaan yang bersifat yang tidak terikat, yang bebas, katanya Kubro ke Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, na'am, iya, uhibbul amal al-hur. Saya menyukai pekerjaan yang bebas atau tidak terikat oleh waktu dan sebagainya. Jadi siapa yang menyukai al-amalul hur itu? Jawabannya Aisyah, karena ini percakapan antara Aisyah dan Kubro. Pertama, Kubro jelas bukan Kubro. Kalau Kubro itu sukanya di mihnatut tadris, tapi kalau yang tuhibbu amalal hur itu Aisyah. Ammul Aisyah itu paman Aisyah, ammatul Aisyah itu bibi Aisyah. Jadi semuanya salah, yang benar itu D, Aisyah yang suka, seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, al-jumlah al-munasibah bidzalikal hiwar hiya. Jumlah ataupun ungkapan yang sesuai dengan hiwar percakapan tadi adalah yang mana antara A, B, dan C. A, tuhibbu Kubro an ta'amalah mumarridah. Kubro menyukai pekerjaan sebagai
Mumarrido, perawat ya. Tidak, kubro itu kan kalau di teks itu tidak menyukai ini, tapi tidak menyukai pekerjaan perawat, tapi dia menyukai mihnatut tadris. Salah berarti nomor A ini jelas salah. Kemudian yang B itu haibu Aisyah mihnatul Muhammad satadrusu fi kuliatil hukuk. Aisyah menyukai profesi sebagai hakim dan dia akan berencana belajar di fakultas hukum. Ini benar, ini sesuai dengan Aisyah fakiru an adrusah fi kuliatil hukuk. Ini benar ya, B ya. Kemudian yang C, ta'malu ammatu Aisyah Muhammadin kabirin. Karena pembicaraan tentang ammatu Aisyah, bibinya Aisyah ini hanya segelintir saja. Jadi informasi itu tidak mewakili informasi secara keseluruhan teks tersebut. Jadi itu tidak benar yang C ya, salah juga. Kemudian yang D, ta'malu kubro mudarrisatun lilu al-injiliziyah. Kubro akan bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Salah. Yang di teksnya yang ada itu kubro akan menjadi seorang pengajar bahasa Arab. Maka jawaban yang paling benar dari teks tersebut adalah yang B, tuhibbu Aisyah mihnatul Muhammad satadrusu fi kuliatil hukuk, seperti itu. Aisyah menyukai profesi sebagai hakim dan dia akan kuliah di fakultas hukum, seperti itu. Al-bahsu di sini pembahasannya dibahas antara soal 1, 2 dan 3. Di sini juga ada beberapa soal tersisa, contoh soal tersisa. Saya kira tidak usah saya bahas satu-satu ke kalian. Kalian bisa membacanya sendiri, bisa menganalisis sendiri, bisa mendengarkan sendiri. Nah, saya cukup contohkan satu saja dan sisanya bisa kalian latihan sendiri, seperti itu. Oke, saya cukupkan mungkin sampai di situ untuk materi hari ini, yaitu al-istima' al-awwal dan al-istima' ats-tsani. Saya harapkan kalian bisa menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir di sini. Dan tugasnya tambahan dari saya, loh kok tugas Bu, misalkan kalian ada yang menyampaikan itu. Iya, kalau untuk mengetahui kalian menyimak atau tidak penjelasan saya, karena ini kita 2 kali pertemuan. Tugasnya setelah kalian mendengarkan penjelasan saya, tugasnya hanya satu, yaitu apa yang kalian pahami dari penjelasan saya, apa yang mahasiswa pahami dari video pembelajaran yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Apa sih intinya? Bisa kalian peringkas, bisa kalian menyampaikan ide-ide ringkasan apa yang saya sampaikan. Itu saja ya. Dan itu tugasnya berbentuk video bebas, tidak usah terlalu ini. Yang penting kalian itu menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah ini seperti itu. Berbentuk video. Jadi berbentuk video, saya ulangi soalnya, apa yang kalian pahami dari apa yang saya sampaikan. Apa sih yang kalian pahami dari apa yang penjelasan yang sudah saya sampaikan. Itu pengumpulannya via video, direkam pakai video. Boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia. Durasinya bebas, terserah kalian. Nanti dikumpulkan ke koordinator. Nanti dikumpulkan, disatukan ke koordinator. Nanti koordinator menyatukan dalam satu file, nanti filenya dikirim ke saya via email, seperti itu. Jadi agar nyatu. Bu, kenapa Bu tidak dikirim satu-satu mahasiswa? Kalau dikirim satu-satu nanti akan banyak notif yang masuk ke saya, akhirnya tidak terpilah-pilih dengan baik. Ini kelas BKIA, ini BKIB misalkan. Nah, kalau disatukan oleh koordinator dan koordinator yang menyetorkan ke saya via email ataupun terserah mau dikumpulkan melalui apa,
itu nanti koordinator yang komunikasi ke saya untuk mengumpulkannya, seperti itu ya. Deadline-nya bisa dikerjakan langsung, terakhir saya beri waktu 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Jadi terakhir pengumpulan itu besok jam 12 siang ke koordinator. Lalu setelah dikumpulkan semua, koordinator baru menyetorkan kepada saya, seperti itu. Saya kira cukup dipahami itu ya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kalau belum ada yang mengerti, kalau masih ada yang perlu ditanyakan masalah tugas ataupun yang lainnya, bisa langsung ditanyakan kepada saya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya untuk kalian semua. Selamat mengerjakan. Saya rasa itu tidak sulit ya, itu hanya untuk ngecek kalian benar-benar mendengarkan saya apa tidak, seperti itu. Jadi sekian, itu saja dari saya. Semoga puasa kita lancar hari ini dan sampai akhir, diberikan kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengerjakan amaliyah di bulan puasa ini dengan sebaik mungkin. Itu saja ya nak ya. Syukron ala kulli ihtimamikum. Ila liqa fil usbu'il ati yaumul isnain fil jami'ah insyaallah. Akhiran winni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.